Halo semua, jumpa lagi di channel Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Pada kesempatan ini kita kedatangan tokoh penting yang mungkin oleh generasi Z sudah sedikit tidak diketahui. Oleh sebab itu kita perlu belajar sejarah lagi. Sore ini kita hadirkan tokoh yang sudah menjadi legendaris, yaitu Mas Indro Cahyono. Selamat sore, Mas Indro. Selamat sore, Bung. Jadi, Mas Indro ini adalah seorang aktivis yang masuk di perkuliahan tahun 73. 73, ya. Pada saat itu Indonesia masih di bawah pemerintahan Orde Baru. Soeharto. Ya, Orde Baru kayaknya identik dengan Soeharto ya. Nah, pada saat itu eskalasi politik sangat meningkat dengan maraknya demonstrasi dan aktivitas para mahasiswa. Pada saat itu Mas Indro menjadi anggota ya Mas ya di Dewan Mahasiswa. Iya, dari Dewan ITB Mahasiswa gitu. ITB. Dan meletuslah pada tahun 78 gerakan besar yang memprotes keberlangsungan dari pemerintahan Orde Baru. Mas Indro, boleh cerita apa sih yang sebenarnya waktu itu menjadi kegelisahan mahasiswa? Ya, sebenarnya kejadian dulu itu sudah mirip-mirip sekarang ini ya. Artinya kemiskinan di mana-mana ya kan. Tapi itu miskin benar-benar karena belum ada bansos-bansos. Oh ya. Kalau sekarang itu ada bansos, tapi sebenarnya dia tetap miskin hakikatnya ya kan. Dulu begitu. Jadi ekonomi kacau pada waktu itu karena memang elit dan kelas menengahnya aja yang makmur. Seperti sekarang saat ini. Tapi kalau sekarang ada tambahan. Sekarang kelas menengah udah menjadi kelas miskin ya kan. Turun juga ya kan. Nah itu keprihatinan kita. Kedua, memang kita nggak bisa menyuarakan apa-apa karena sistem demokrasinya itu demokrasi otoriter dulu zaman Soeharto, ya kan? Otoriter dari lahirnya karena hanya diperkenankan 3 partai politik yang ada di Indonesia kan? Ya. PDI nggak ada P-nya dulu ya kan? Masih PDI. P3 dan Golkar. Golkar belum ngomong partai Golkar, dia hanya Golkar aja ya kan? Hanya ini yang boleh, yang mewakili aspirasi, dan 3 partai inilah sebenarnya alat Soeharto mengendalikan aspirasi rakyat. Ya. Dan setiap pemilu nggak pernah menang yang 2 ini, PDI, P3. Yang menang itu adalah Golkar, udah kayak sekarang lah. Dan kemenangan itu kan sudah diketahui sebelum pemilu. Sebelum pemilu, ya kan. Bedanya kalau dulu itu nggak pakai rekayasa, tapi pakai pengumuman, ya kan. Suara masih dihitung di daerah, pusat udah ngumumin sendiri. Ya kan dulu, ya daerah itulah yang harus menyesuaikan dengan pengumuman-pengumuman pusat ya. Saya dengar sendiri dengan tokoh-tokoh Golkar yang disuruh merekayasa suara. Ya. Saya pernah wawancara dan mereka mengakui, itu masih dihitung, saya disuruh bikin pengumuman Golkar 70%, 60%, tapi rekayasa murni. Jadi kayak si rekap kemarin dong, tahu-tahu udah 58%. Nah, kalau si rekap pakai alat ya, seolah-olah menggunakan alat dan alatnya benar. Kalau itu sama sekali, itu klaim pusat ya, sampai terakhir Harmoko mengatakan Soeharto menang itu juga rekayasa. Kondisi daerahnya berbeda sekali. Kerusuhan terjadi di mana-mana karena banyak yang diklaim di pusat tidak cocok dengan perolehan suara daerah. Nah itu dulu begitu kira-kira situasinya. Ekonomi rusak, politik itu hancur-hancuran ya. Ini karena sistemnya juga nggak ada. 3 partai itu udah dibatasi. Baru terakhir yang saya katakan itu dominasi militer ya terhadap civil society, terhadap masyarakat, terhadap kekuatan-kekuatan politik dan sosial politik. Mereka yang mendominasi karena di dalam DPR ada wakil fraksi ABRI. Dia jadi acuan, ngomong apa nih ABRI, kita ikut aja. Kalau nggak ikut, habis kita. Hampir mirip kan, kayak sekarang kan begitu.
Ada patron-patron yang harus ngomong duluan dan yang lain mengikuti. Ini yang bahaya ya. Kayak sekarang kan kayak partai-partai apa sih? Ya kan? Kalau presiden sudah bilang begini, dia harus ikut. Dulu kira-kira seperti itulah yang terjadi. Tapi dulu Golkar ya, yang memotori semua dinamika politik. Dan di dalam Golkar ada keluarga besar ABRI, Ya. ada tentara di situ, artinya dominasi tentara dalam politik itu juga cukup kuat. Kita nggak bisa apa-apa dong. Nah, 78 kan itu meledak ya. Iya, Kan sebelumnya tahun 75 kita terjadi malari. malari. Nah, Ya. ini rentetan kejadian yang memang merupakan kelanjutan atau gimana nih Mas Indro? Ya, begini ya. Pada waktu 74 malari, setelah malari itu kan Kementerian Pendidikan itu membuat satu statuta perguruan tinggi. Oh, Jadi Dewan Mahasiswa itu dibubarkan. enggak. Ya, terus kemudian mahasiswa hanya boleh ikut di dalam unit aktivitas di kampus masing-masing. Ekstrakurikuler nggak boleh, ya kan? Padahal kita udah empet nih lihat kondisi di luar ini mahasiswa ya. Setelah 74 ya. Ya. 74 kan di Brangus. Ya. Pemberangusan itu sebenarnya mau dilanjutkan terus nih dengan berbagai macam konsep untuk membelenggu universitas, guru besar dan mahasiswanya. Kayak sekarang ini udah terjadi nih. Iya, iya. Ya kan dulu juga begitu. Jadi kalangan intelektual juga dikungkung gitu ya. Kungkung dulu. Jadi kita mulai berontak. Jadi enggak. Jadi di dalam Tridharma perguruan tinggi ada pengabdian masyarakat, ya kan? Dan kita atas dasar pengabdian masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pada waktu saya dulu pegang pejabat ketua Dewan Mahasiswa, saatnya kita mulai demo kayak 74 lagi gitu Iya, ya. iya. Karena alat kita, alat universitas, suara-suara perguruan tinggi, sivitas akademika itu harus direfer, harus diperhatikan, nggak boleh diberangus. Kalau kita berontak ya terhadap Menara Gading ini, itu sah-sah saja. Jadi mulailah pada waktu 778 itu kami kumpulkan Dewan Mahasiswa seluruh Indonesia, Senat Mahasiswa seluruh Indonesia. Pembelengguan ini tidak boleh berlangsung terus. Jadi kita buat ikrar mahasiswa Indonesia. Nah, waktu itu kalau boleh tahu ya, apa sih yang menjadi inti dari kepedulian Ya. atau keprihatinan Dewan Mahasiswa se-Indonesia ini? Jadi kalau dalam misi ikrar mahasiswa itu ya ada 3. Satu adalah buat sidang istimewa, sidang umum untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan presiden termasuk difungsi ABRI, ya kan? Kedua adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, karena itu sama sekali nggak berlaku di masyarakat, perwujudan esensi Undang-Undang Dasar 45. Hak berserikat berkumpul nggak ada, pemerataan untuk keadilan juga nggak ada, padahal itu dalam pasal 33 disebutkan. Dan isi ketiga dari Ikrar Mahasiswa Indonesia adalah seluruh mahasiswa di semua perguruan tinggi, semua perguruan tinggi di daerah harus mengkonsolidasi diri ya untuk melakukan perlawanan terhadap otoritarianisme Soeharto ini. Jadi 3 pokok ini. Saya kira 3 ini juga udah relevan nih. Relevan dengan sekarang ya. Mahasiswa ini. Cuma sekarang difungsi ABRI-nya nggak ada kan. Sekarang ini polisi. Dominasi polisi ya kan. Yang itu harus kita kritisi. Kriminalitas yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian. Ini udah terjadi loh. Jadi kalau saya sih pengennya ikrar mahasiswa ini diperbarui aja saat ini. Nah, di samping ikrar mahasiswa dulu kita terbitkan juga pernyataan adalah konsekuensi ikrar mahasiswa. Jadi semua ketua Dewan Mahasiswa yang sudah membacakan ikrar mahasiswa wajib melakukan beberapa hal. Ini istilahnya apa yang harus kita lakukan? What is to be done?
satu kampus harus mengkonsolidasikan diri kekuatan mahasiswa ini sebagai kekuatan rakyat seperti tahun 66 ya, Tritura pada waktu itu harus Ya. kemungkinan melakukan gerakan mahasiswa secara frontal harus dilakukan, dan setiap acara kebangsaannya, misalnya Hari Pahlawan, Hari Hak Asasi Manusia, Hari-hari Kartini, itu harus kita isi dengan acara-acara gerakan mahasiswa untuk membangkitkan kembali yang sudah dilupakan. Nah, klimaksnya itu salah satu pada waktu itu adalah 28 Oktober itu ya di Bandung, pembacaan ikrar mahasiswa. Kemudian 10 November ini di mana namanya di Surabaya juga ada konsekuensi ikrar dilaksanakan dengan demonstrasi besar-besaran, dan juga di Jogja pada waktu itu. Jadi demo itu terus-menerus terjadi di seluruh kota besar di Indonesia dulu. Ya, padahal kan situasi pada saat itu kan represif ya. Iya, iya. Jadi ya boleh dibilang mahasiswa itu bisa setiap saat tahu-tahu hilang itu loh. Iya, itu dia. Keberanian seperti apa sih yang akhirnya bisa ditimbulkan sehingga mahasiswa ini istilahnya nggak takut mati lah, nggak takut Iya, hilang. iya. Ya, kalau 778 kemarin dulu itu memang entah gimana ada semangat ya. Dulu ada Ali Murtopo yang meniup-niupkan apa namanya komando jihad. Barangkali mahasiswa ini menginterpretasinya saatnya kita berjihad lah, ya kan? Ya. Dulu begitu. Jadi sebelum demo, sebelum itu kita tuh mandi mayat, udah siap besok mandi dulu. Karena apa? Kalau kita jadi jenazah yang apa namanya syuhada ini nggak perlu dimandikan, kita mandi dulu. Dulu sampai seperti itu. Sampai segitunya. Iya. Jadi kita berangkat demo itu siap mati dulu. Hadapin tank. Sekarang ini saya nggak tahu. Arahnya udah ke sana loh. Sekarang udah berani mati. Di Jogja ada mahasiswa yang menawarkan diri, saya akan menjadi martir. Ya, siapa namanya? Ferry kemarin. Kalau perlu martir, saya siap jadi martir. Jadi waktu itu demo itu dilakukan di mana saja? Kan kalau sekarang orang tuh maunya demonya di DPR dulu ya. Iya. Sampai 98 reformasi pendudukan gedung DPR. Nah, tahun 78 itu di mana saja? Nah, demo itu sebenarnya kan saya ketemu rektor ITB pada waktu itu. Ndro, mau dibawa kemana kan mahasiswa ini? Saya bilang 28 Oktober besok, Pak Iskandar, saya mahasiswa mau melakukan ikrar mahasiswa. Ya, tapi usahakanlah ikrar mahasiswa itu melanjutkan ikrar mahasiswa. Sumpah Pemuda masa lalu lah, ya. Satu bahasa. Iya, saya bilang ini melanjutkan itu, ya kan? Tapi dengan situasi yang berbeda, saya bilang. Keluar yang ikrar mahasiswa yang 3 poin tadi kan. Ya. Pertama adalah sidang umum MPR, kembali ke Undang-Undang 45, dan menggerakkan student movement kan 3 itu. Ya. Itu yang keluar. Nah, setelah ikrar, konsekuensi ikrar melakukan demo besar itu jatuh ke DMSM Bandung pada waktu itu, ya kan? Yeah. Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa Bandung. Jadi setelah ikrar itulah kita lakukan gerakan pawai dulu, habis-habisan Sumpah Pemuda itu. Yang ikut bukan mahasiswa aja, juga pelajar-pelajar. Kumpulnya di ITB ya, dan Sumpah Pemuda, karena kita ada jaringan guru itu adalah aktivis mahasiswa pada waktu itu. Cuman kita belum berani ya mulai demo frontal begitu ya. Jadi demonya juga dulu cuman keliling di ITB. Tapi itu adalah demo pertama kali setelah malaria tahun 74. Itu pertama kali itu. Keliling ITB, tapi itu hebohnya bukan main. Karena yang ikut cukup besar, tapi yang dimaki-maki saya, ini bukan ini, konsekuensi bukan keliling ITB. Terus saya panggil, padahal saya udah panggil, mana nih? Berani nggak kalau saya perintahkan turun ke jalan, Anda bertanggung jawab? Lari semua pada waktu itu. Pimpinan mahasiswa. Ini konsekuensi ikrar, lari semua. Saya putuskan keliling ITB. Baru setelah itu keluar dari ITB, dan itu terjadi juga di
kota-kota yang lain. Jadi kalau dulu itu sudah terjadi di seluruh kota, mau Jayapura ada demo, Oh ya. Berarti kayak Makassar. kemarin ya seluruh Indonesia bangkit ya. Kalau kemarin belum seluruh Indonesia Belum sih, juga ya sih. belum. Tapi sudah tersebar juga. Tapi sudah tersebar. Kalau dulu karena konsekuensi ikrar itu adalah harus membuat demo ya, student movement semua melakukan. Jadi nggak terbentuk lagi Soeharto kecuali akhirnya tahun 778 itu kampus diperintahkan untuk menyerbu tentara diperintahkan untuk menyerbu kampus, menduduki kampus kan dulu itu. Ya. Matilah kita selama 1 tahun nggak belajar, perguruan tinggi berhenti pendidikannya. Jadi Dia tahun 78 itu terkenal apa yang disebut dengan buku putih. ya. Nah, itu kan diterbitkan oleh Dewan Mahasiswa Ya. ITB, beredar kemana-mana. Bahkan saya dengar adalah anak mahasiswa pelajar SMA pun ikut mengedarkannya. Nah, ini buku ini termasuk salah satu yang legendaris, tapi mungkin sekarang udah nggak bisa diperoleh gitu. Sulit ya. Apa sih yang menjadi isi dari buku tersebut sehingga pemerintah Orde Baru ini sangat terganggu? Ya, dulu munculnya buku putih itu kan idenya mahasiswa jangan bengok-bengok hanya bisa orasi. Mahasiswa harus murni, ya kan? Sudomo bilang jangan sampai ditunggangi. Ya. Kalau mahasiswa murni mengemukakan pikiran, kita akan perhatikan. Itu kata Sudomo pada waktu itu. Oleh karena itu kami bikin buku putih bahwa gerakan mahasiswa ini nggak kaleng-kaleng nih, ya kan? Dari segi ekonomi tadi kesenjangan sudah gila-gilaan, dari segi sosial, politik tadi demokrasi udah parah sekali, dari sosial pendidikan kita arahnya ke pembodohan, ya kan? Dari hak asasi manusia pada waktu itu juga udah banyak pembunuhan politik ya pada pemilu 71 misalnya, itu nggak berani gugat, kita angkat ya di buku putih. Jadi yang lain adalah mengangkat kroni-kroni Soeharto, perusahaan-perusahaan yang pada waktu itu mendominasi sekarang namanya oligarki lah ya kan. Oligarki. 9 naga kalau sekarang, dulu juga ada kayak begitu, kita bongkar karena akarnya semua jaringan bisnis dulu adalah ujungnya di istana. Semua harus setor pada bisnis tentara, ya kan? Ya. Punya lembaga bisnis, tentara harus setor ke situ proses. Inilah yang kita bongkar di dalam buku putih, tapi saya sebenarnya nggak ikut pada waktu itu. Saya mau ikut kalau sudah diterbitkan dulu namanya buku biru. Karena ditantang terus nih. Lu jangan hanya bisa ngeritik, solusinya gimana? Buku biru ini adalah solusi dari buku putih. Nah, sebelum buku biru diterbitkan inilah mahasiswa udah ditangkap semua. Seluruh Indonesia 600 dulu yang langsung kena. Jadi dulu belum ada medsos, belum ada survei-survei, tapi sudah bisa menerbitkan semacam evaluasi terhadap pemerintahan. Pemerintah dulu di stensil kok itu, di stensil. Saya dulu ikut lihat stensilannya. Itu eranya Heri Ahmadi ya. Heri Ahmadi itu jadi ketua dewan sebenarnya hanya 2 minggu ya. Kalau saya masih setahun ya. Begitu diganti Heri, 2 minggu kampus diduduki, Heri juga di penjara ya kan. Kalau saya terakhir ya kan nyusul ditahan, karena dulu saya lari ke sana ke Pangandaran, jadi nangkep saya juga sulit dulu kan, karena ada beberapa lapis orang dulu yang. Jadi kalau Mas Heri tahun 78 ditangkap? Ya dia langsung lah pada waktu habis deklarasi tidak percaya Soeharto. Saya masih lama, gentayangan setahunan lah. Jadi ini ya daftar pencarian orang. Pencarian orang. Itu nggak pakai private jet ya? Iya, jadi daftar pencarian orang. Akhirnya saya diam-diam melanjutkan kuliah lagi. Oh sempat juga? Sempat. Terus disusulin sama rektor, kamu tolong saya dong bro,
Karena kalau kamu tetap ada di sini, kamu tuh kan buron. Ya. Saya ditangkap saya, ya kan. Akhirnya dijemput pakai mobil, kalau nggak salah sama Al-Hilal dulu, karena saya lari Ya. ke Pangandaran sama Al-Hilal. Akhirnya apa? Dibawain mobil, pakaian, ayo sekarang kita menyerahkan diri. Jadi itu kira-kira. Menyerahkan dirinya kemana nih, Skoga? Itu dulu di Kodam dulu, Kodam. di Jalan Jawa ya, Ya. Bandung sana. Setelah itu kan masuk penjara di zaman Orde Baru ini, Iya. lalu kan proses pengadilan. Pengadilan. Jadi pada saat itu ada 2 pledoi yang terkenal, yaitu dari Mas Indro, yaitu apa? Indonesia di bawah sepatu Lars, dan dari Mas Heri Ahmadi, mendobrak belenggu penindasan Iya, rakyat dua. Indonesia. Ini 2 pledoi yang sangat terkenal Iya. untuk dari kalangan mahasiswa. Nah, berarti kan concernnya Mas Indro pada saat itu adalah tentang bagaimana Indonesia dikuasai oleh tentara. Iya, kekuatan militer dulu. Iya. Jadi Itu kayaknya di segala bidang kan ya? iya, segala bidang dulu. Kita dulu rapat baru dilihat ada 5 sendal, 5 sepatu aja dia udah masuk ke dalam sendalnya. Itu dia, zaman dulu Berbahaya repot, ya? berbahaya. Kita ini, saya di asrama aja, depan kamar saya itu ada orang aja yang duduk gitu, jaga. Mungkin memonitor, nangkep juga enggak, tapi dilihat nih orang gerakannya apa. Padahal saya dalam kamar saya cuma main gitar waktu itu. Jadi, Belum ada CCTV sih. belum. pada saat itu. Jadi berapa lama Mas Indro waktu itu di dalam tahanan? Saya sih gak lama ya, karena teman-teman udah sempat setahun, saya baru menyerahkan diri. Jadi gak lama lah, bulanan lah hitungnya. Tapi, Nah, setelah keluar dari penjara, kan pemerintahan masih Orde Baru kan? iya. Ya mungkin situasi pun belum banyak berubah. Belum. Nah, apa yang Mas Indro lakukan untuk menjaga konsistensi dari spirit tadi? Ya, memang habis itu kita berhimpun lagi lah. Jadi alumni gerakan mahasiswa 778 itu tiap kota berhimpun. Jadi nggak tinggal diam. Kita tetap kritis menyuarakan suara rakyat ya, civil society. Karena suara rakyat kan suara Tuhan ya. Ada semua jaringannya. Sampai sekarang juga masih hidup. Masih? Ya. Sampai sekarang. Jadi kalau sekarang ada gerakan-gerakan lagi, sebenarnya cuma jaringan-jaringan itu aja kok yang masih melawan ini kan. Baru nanti yang bergerak ya mahasiswa ini. Tapi karena dia lihat kita konsisten, ya dia nggak mundur lah. Gitu ya. Nah kan Masih 20 tahun kemudian, 98 itu kan reformasi. Iya, 20 tahun. Nah, jadi selama 20 tahun dari 78 itu ya, memuncak aksi mahasiswa, sampai ke reformasi 98, selama 2 dekade ini, gimana sih caranya untuk menjaga ya itu ya, kemurnian semangat kerakyatan itu? Nah, ini pertanyaan kritis ya. Saya belum pernah menjawab dengan panjang lebar, tapi memang pada waktu itu setelah 778, ITB juga ada alumni gerakan-gerakan mahasiswa, ada Heri Ahmadi, ada Risa Ramli, Irsadi Mirwan, ada banyak orang dulu berkumpul. Kita gimana tetap melanjutkan ini pada waktu itu. Disitulah ada perpecahan ya. Yang satu ya udah, kalau gitu kita harus ke luar negeri, belajar dulu. Baru setelah pulang kita masuk dalam sistem. Itu yang saya nggak setuju. Jangan gitu, kalau masih konsisten bergerak di dalam negeri, kita kan nggak jadi orang intelektual. Kita pengennya jadi orang gerakan, tapi udahlah. Terpecah akhirnya. Ada yang tetap luar negeri, saya tetap di sini. Jadi gitu kira-kira. Keluhannya ya satu itulah. Terus dana perjuangan ini dari mana? Kan itu harus dijawab. Ya. Karena pada waktu 778 itu dana itu mengalir begitu saja itu. Kita kasih kaleng di depan pagar ITB itu satu hari pagi masih kosong, sehari udah jutaan tuh dimasukin.
Dulu di beberapa pagar kita kasih kayak begitu. Jadi rakyat dong ya? Rakyat itu, waduh, yang namanya ibu-ibu Iya ya. perkumpulan Persis ibu 98 ya. 98 itu kita macam-macam. Jadi logistik semua dari mereka, ya kan, dapat dari situ, dari orang tua mahasiswa dulu yang nyumbang pada waktu kita dikurung di kampus ya berapa minggu itu, logistik banyak ya yang muncul. Nah, jadi hikmahnya ketika kampus diduduki itu kita punya banyak dana untuk melawan ya setelah itu. Nah, gimana caranya yang keluar negeri yang di sini? Saya bilang, udah ya saya akan ke LSM saja, NGO. Karena di NGO inilah banyak dana-dana terkumpul. Jadi saya masuk di dalam NGO yang namanya SCAPI, Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia. Di situ saya membuat satu NGO yang tidak hanya concern terhadap sektor kehutanan, tapi juga kebijakan kehutanan. Nah, itu disitulah mulai terhimpun banyak dana. Invite Indonesian Front for the Defense of Human Rights, hak asasi manusia. Saya juga mendirikan gerakan di sana, gerakan hak asasi manusia. Tapi concern saya ini lain, hak asasi manusia kita ini hak asasi manusia yang membela hak orang-orang untuk merdeka, gitu kan. Oleh karena itu ya self determinism right ya yang kita bela ini memaksa kita untuk membantu Aceh Merdeka, OPM, Timur Timur, itu sasaran kita, tapi syaratnya harus dengan jalan demokratis. Nggak boleh pakai teror. Ketika tahun 98 masih sebelum itu menjelang itulah kita himpun itu. Ada tapol-napol, kita fasilitasi. Karena dia tuh nggak salah kok, masih punya hak ya kan. Akhirnya zaman Habibie sebagian kan dikeluarkan kan oleh Habibie. Nah, itulah. Dari situ sebenarnya duit terkumpul ya, baik pelestarian hutan dan saya kampanye secara internasional pada waktu itu bahwa di Indonesia ini sistem politik dan demokrasinya nggak benar, apalagi sistem-sistem yang lain, lingkungan hidupnya nggak beres, hutannya, macam-macam lah, perburuan, kemudian juga terhadap rakyat itu semua tertindas. Kampanye internasional dan saya tetap concern karena kita harus bikin gerakan civil society, jadi NGO yang banyak membantu demo-demo dan gerakan rakyat pertanahan asasi manusia itu ya Invite dan SCAPI ini. Jadi dua ini juga. Ya jangan tanya ya dulu itu dananya dari mana, karena kita terima dana juga ada yang formal, yang pakai proposal itu, tapi dari rekening itu saya udah nggak tahu siapa yang kasih itu secara internasional ya. Saya nggak seleksi lagi. Kalau dulu tiba-tiba ada 600 juta, kalau di kurs sekarang nggak tahu udah berapa kan. Terakhir sebelum IGGI dibubarkan, saya dapat komitmen ya dari Belanda untuk dana yang besar sekali pada waktu itu sekitar 4,4 miliar ya, Anda kurskan sendiri ya di sini. Dari World Bank juga karena kita organisasi lingkungan kita kritis. Saya digosok-gosok oleh NGO lain untuk menerima dana World Bank yang nilainya itu kalau saya lihat itu bisa bangun gedung 21 tingkat. Tapi yang World Bank ini saya tolak ya. Yang komitmen dari anggota IGGI nggak sempat masuk ya, karena Soeharto keburu menolak IGGI. Oh yang itu ya? Menolak. Jadi nggak mau. Akhirnya dana-dana lain tetap masuk, tapi dari Malaysia pada waktu itu. Jadi 98 termasuk mensupport itu dong? Ya dulu bukan, sebelum 98 lah. Ya. Kasus-kasus tanah di Bandung, Jogja, Kedungombo, ya kan? Ya. Semua kasus tanah aja.
Badega, Sugapa, Sianipar, Yamdena itu kita yang bantu secara pembangunan jaringannya. Jadi mahasiswa dulu yang datang. Mahasiswa ya. Kita bekelin memang, ya itulah terjadi jaringan nasional yang nanti ujungnya memudahkan ya untuk jatuhnya Soeharto pada tahun 98. Ya. Sedangkan pengeluaran saya aja dulu, saya nggak usah, memang itu butuh dana besar. Kalau di kurs saya 1 bulan tuh keluarin uang 1 M. Hanya untuk gerakan-gerakan ini. Ya. Nah setelah 98 kan Soeharto jatuh. Iya. Lalu kita berganti rezim. Ya. Ya. Mulai dari Habibie yang menggantikan, lalu Gus Dur, Iya. lalu SBY, dan terakhir adalah Jokowi. Saya dengar-dengar Mas Indro ini Jokowers kelas berat ini ya. Gimana Mas? Ya itulah, jadi gini, itu memang pada waktu itu kita kumpul ya, berbagai tokoh relawan juga yang mendirikan organ relawan, saya nggak usah sebutkan lah, aktivis mahasiswa, dan aktivis-aktivis politik juga, sebagian yang ikut malari juga ikut kumpul. Ya, itu menguncup pada waktu itu. Saya sendiri pada waktu itu mengatakan kalau kita mah tetap concern ya, civil society, mari kita kumpul. Gimana caranya kalau kita masih demo-demo aja, repot kita. Karena tahu sendiri saya, dananya cukup besar. Walaupun terakhir cukup kita desain dulu itu demonya mandiri. Jadi orang bawa bekal-bekal sendiri, berangkat sendiri, demo. Nggak bayaran dulu, pernah kita coba. Tapi belum ada pasokan nasi bungkus ya? Belum, itu pun sulit. Jadi kita masuk ke skenario politik formal, konstitusional. Kita kan sebelumnya ekstra konstitusional kan? Kemudian masuk ke konstitusional. Bagaimana? Kita desainnya ada 2 hal dulu. Pertama adalah menunggangi proses konstitusi pemilihan presiden, kita tunggangi. Karena itu ya yang bisa melakukan itu kan partai politik. Partai politik ya. Kedua, menyusun barisan relawan untuk mendukung figur. Karena dulu orang itu senang figur kan. Iya masih. Siapa nih figurnya, kita urut lah dari 100 les, jadi 64, jadi 32. Akhirnya kesimpulannya ada orang di Solo nih namanya Jokowi ya pada waktu itu, yang berani melawan gubernurnya sendiri. Ya kan? Pak Bibit Waluyo ya. Bibit Waluyo mau bangun supermarket dilawan, apapun dilawan. Nah, ini bagus nih orang. Ada tim survei ke sana, bagus nih orang. Bisnis kayu dan 2 kali menang wali kota kan. Terakhir 90%, di atas 90% menang wali kota. Berarti positif ya, dukungan rakyat cukup besar. Kalau kita scaling up skala nasional, tanpa atraksi Mopnas segala, dulu kita itu di luar skenario kita. Itu improvisasi Pak Jokowi sendiri. Mobil kan? Itu? Iya. SMK. Itulah akhirnya diboyong ke Jakarta. Kita juga promosikan jadi gubernur dulu ya nanti ya. Karena nggak bisa jadi presiden. Apalagi kalau kita lihat potongan Pak Jokowi jadi presiden itu nggak ada dulu ya. Dalam sejarah profil presiden yang kayak begini ini belum ada. Gubernur dulu, kita kampanye gubernur dengan teman-teman. Tapi benih-benih relawan tadi udah kita sebarin ya. Jadi pokoknya metodenya relawan, bukan partai politik. Itu adalah kekuatan madani, civil society. Ya jadilah ya, gubernur. Ya, pada waktu itu. Naik lagi menjadi presiden, tapi tetap ganjalannya pada waktu itu ketika kita ingin memasukkan Jokowi ke partai politik pada waktu itu. Sulit sekali dulu. Siapa yang mau orang begini?
Teman-teman bilang ya nggak ada lah yang bisa menjadi kekuatan alternatif itu ya PDIP dulu ya kan, bukan Golkar. Akhirnya gerakan-gerakan di dalam yang kita garap mulai kita sadarkan bahwa harus PDI memunculkan calon alternatif. Karena mereka berpikir juga kalau Bu Mega dimajukan nggak layak nih kayaknya ya kan, Iya. kurang layak, belum tentu kepilih kan. Akhirnya dipilihlah Jokowi ini, diterima dengan berbagai catatan Bu Mega pada waktu itu di atas spidol, tapi esensinya walaupun kita terima, dia tetap petugas partai. Akhirnya menerima. Kita dukung, relawan kemudian mendukung. Partai politik masih ragu-ragu tuh anggota partai politik. Siapa ini? Di PDIP pun terpecah dua pada waktu itu. Oh. Walaupun akhirnya mendukung semua. Ceritanya begitu. Riza Ramli saya ajak dukung Jokowi. Wah ini saingan gua kan. Jangan lu suruh gua dukung dia dong. Padahal dulu sebenarnya orang-orang Jokowi hanya butuh bantuan untuk kontrak rumah di Jakarta. Oh. Sebelum Pilgub ya pada waktu itu. Itu ceritanya begitu. Akhirnya jadinya beginilah, maju presiden menang. Ya move Jokowi rupanya juga cerdik ya. Pakai kotak-kotak pada waktu DKI. Yeah. Kemudian presiden pakai baju putih-putih ya kan. Itu semua rupanya trik-trik yang kena ya. Yang ini pemimpin yang kita harapkan yang tidak ada beban masa lalu, ya kan? Nggak ada sama sekali karena ini baru sekali. Nah, tetapi harapan kita Jokowi itu kalau jadi presiden, kita ini dia harus bangun satu tim yang kuat untuk membackup dia. Setuju. Tapi munculnya cuma nawacita. Apa opininya nawacita digembolin dia? Orangnya nggak diajak, ya kan? Relawan-relawan itu nggak diajak. Itu ceritanya. Saya pun beberapa kali kelihatan dimajukan, tapi kalau di perkawinan anaknya salaman ketemu, sabar dulu ya Mas. Saya datang ke Solo, ke Medan saya juga datang ya. Sabar katanya. Sampai terakhir memang diuji kesabaran ya. Saya dipanggil juga untuk dijadikan kepala blok pada waktu itu sebelum BUAS lah, jauh-jauh sebelum BUAS. Udah beberapa kali dinominasikan juga oleh Jokowi, walaupun saya juga nggak tahu ya. Tapi Jokowi tidak mengajak ya relawan secara total ya. Padahal kalau kita lihat di undang-undang pemilihan umum, pemilihan presiden Amerika, presiden terpilih itu punya hak untuk mengajak rombongan di negara bagian maupun tingkat pusat 16.000. Oh. Jokowi nggak diajar ya, yang ada konsep BUMDes itu dari relawannya dibuang. Kepala depannya saya itu relawan dulu. Siapa namanya? Yang kepala Bapenas dulu ya, Antinov. Oh, Adrinov Caniago. Adrinov dibuang juga. Dia yang ngajuin IKN dulu kan, dibuang juga. Nah, berarti sampai 2019 masih dong? 2019 masih mendukung Pak Jokowi untuk periode kedua. Saya bukan mendukung ya, saya cukup juga mengkritisi juga. Tapi sudah mulai kritis-kritis nih. Saya udah mulai dihubungi Bambang Tri yang penulis buku ijazah palsu. Yeah. Mas, jangan dukung sih, ijazahnya palsu. Saya diajak wawancara di Rahma Sarita pada waktu itu kan. Gimana Mas Edo harus bertanggung jawab ya kan. Ini Jokowi. Saya bilang loh, saya kan percaya KPU, saya bilang. Iya. KPU bilang katanya ya kalau sudah asli, udah bisa saya dukung ya gitu kan. Tapi silakan kalau ada bukti-bukti lain untuk
Nah, sekarang gimana, Mas? Dengan kondisi seperti ini yang boleh dibilang kan setahun terakhir ini kita dikagetkan dengan berbagai manuver Pak Jokowi yang di luar dugaan kita ini. Menurut Mas Ya, Indro gimana nih? kalau kita ya kaget-kaget aja ya. Kaget itu dalam arti kok Jokowi yang dulu berjanji seperti Nawacita 1, Nawacita 2 mau dibikin nggak jelas juntrungannya, kok tinggal manuver-manuver politiknya. Mana gerakan dia sebagai pimpinan nasional di bidang pembaruan tata negara dan tata pemerintahan? Nggak ada. Yang ada amburadul. Kedua, mulai kelihatan sewenang-wenang, yaitu ketika pengangkatan kabinet. Ini siapa sih? Kompetensinya apa sih? Makanya sering reshuffle kali, Mas. Iya. Apa ini? Tukang organisator Gojek kok. Jadi Menteri Pendidikan mau dibawa kemana negara ini kan? Kalau kita lihat banyak yang aneh-aneh begitu. Saya lihat, waduh, ini berarti referensinya udah bukan good governance, tapi ini adalah kekuasaan yang kuat. Ya kan terakhir dengan adanya waktu kemarin Pilpres kan. Iya. Nah, tahu-tahu kan MK ada perubahan terhadap undang-undang yang mengakibatkan putra beliau itu bisa jadi cawapres gitu. Nah, itulah puncaknya ya kan. Dari mengacu pada pembentukan kabinet-kabinet yang menunjuk orang dengan sembarangan, saya udah tandain kalau sudah kayak begini Jokowi sudah bukan lagi otoriter. Kalau otoriter masih ada sistemnya kan, ya kan? Ada undang-undangnya dibikin duluan. Ya. Soeharto bikin undang-undang duluan, baru dia mengikuti, ya kan? Ya. Kalau ini kayaknya udah enggak, ini namanya despotis. Despotisme itu mengatur negara sesuai dengan keinginannya sendiri, ya kan? Sudah totaliter, dia otoriter juga. Dua ini. Saya lihat arahnya ke sana. Kedua mulai kelihatan lagi ketika MK ya. Ya. Anaknya bisa dikatrol demikian rupa, tapi rupanya menyiapkan adik iparnya di sana untuk jadi ketua MK. Ini udah nggak benar. Jadi menjelang itu sebenarnya saya sudah merinding ya dengan Jokowi ini. Ini orang mau kemana gitu ya. Nah, MK kemarin itu menyadarkan kita bahwa kan ini dimulai sebelumnya karena semata-mata Jokowi ingin melanggengkan kekuasaan kan. Ya, ya. Mau minta diperpanjang, Bu Mega nggak mau, ya kan. Mau minta pemilu diundur, nggak bisa, ya kan. Akhirnya ujungnya ya memanipulasi undang-undang tentang calon presiden yang memungkinkan anaknya masuk ke situ sebagai proksi politik dia untuk melanjutkan kekuasaannya. Dan anehnya Pak Prabowo juga disandingkan juga mau. Jadi keinginan ini tercapai semualah, apalagi ini kemudian dijuluki cawe-cawe kan. Ya, semuanya sebelum kejadian Gibran dia tuh udah mencalonkan Ganjar, Erick Thohir, Erlangga Hartarto. Satu lagi saya lupa kan, sebenarnya digadang-gadang itu Prabowo ya 4 ya. Tapi ketika Ganjar ketemu Prabowo mulai noleh-noleh nggak jelas ya. Dulunya sebut rambut putih, tapi nengoknya ke gemoy. Nah ini udah nggak benar nih. Ini yang despotik tadi mulai kelihatan bahwa kekuasaan itu dilakukan sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, dan kemarin kan nyaris lagi tuh, ketika anaknya yang bungsu ya, mau dimajukan sebagai gubernur. Nah tahu-tahu MK melakukan manuver yang mengakibatkan konstelasi berubah nih. Terutama Jakarta deh. Jakarta kan nyaris kemarin itu boleh dibilang ya dukungan untuk kandidat tertentu oleh koalisi besar melawan calon independen. Berantakan ini skenario ini ketika MK menyatakan bahwa perolehan suara bukan
eh, perolehan kursi di DPR yang mengakibatkan orang bisa. Akhirnya kan hidup lagi nih Iya, iya. dari Jadi PDIP ini. puncak dari cawe-cawe Jokowi di konstitusi ini, ya kan, setelah adik iparnya ya Anwar Usman Ya. dipecat dari MK, ya kan, tapi keputusannya tidak dibatalkan, ya kan, aneh. Udah balik lagi. Iya, Sekarang. ibaratnya apa namanya, ibaratnya ya produknya diharapkan, tapi orang yang memproduksi Ya. cuma dikasih sanksi, ya Ya. kan. Tapi kan tetap kan akhirnya Gibran bisa maju, itu sebenarnya udah puncak dari kita. Kita udah dalam tagar itu muak, gitu. Muak ini. Belum melawan ya pada waktu itu. Protes kecil-kecil muak di medsos. Medsos ini kan sebenarnya kalau nggak ada medsos, kita berontaknya udah lama sebenarnya. Medsos ini ngempesin termasuk action kita, iya. ini sebenarnya udah lama. Jadi kita sabar-sabarin, keluarlah keputusan MK itu mungkin dendam ya. Gua nggak mau dicawe-cawe lagi nih. Perlawanan oleh apa? Jadi ini perlawanan MK ya? Ya, perlawanan MK, perlawanan penegak hukum. Kalau terus begini, negara hukum itu hilang. Ya. Muncullah akhirnya MK yang memungkinkan semua orang maju tanpa threshold ya. Yang nggak punya kursi di DPR boleh mencalonkan. Itu Anies bisa maju segala macam. Nah sekarang kan di Jakarta khususnya nih, boleh dibilang ada dua kutub ya yang menarik ini. Di satu sisi ada Ridwan Kamil yang didukung oleh banyak partai itu, dan di sisi lain ada Pramono Anung dan Rano Karno. Gimana Mas Indro nih penerawangan ini? Yang saya lihat beginilah, jadi kita puncak dari kesebalan kita ini bukan saya aja ya, warga negara juga sudah muak lah dengan akrobat politik yang dilakukan Jokowi. Maka ibaratnya ini civil society kita harus punya momentum ya, punya kesempatan, punya peluang untuk melawan ya kesemenang-menangan ini. Ya kan? Pilpres kita udah kalah, udahlah dengan kecurangannya silakan makan tuh Pilpres. Prabowo betapapun udah terpilih secara sah, kita juga nggak bisa apa-apa. Harusnya partai politik kalau nggak sahnya itu dengan curang, yang protes kan partai politik. Ternyata enggak, kita terima. Tetapi saat ini jangan main-main lagi. Apalagi pilkada, yang itu suara rakyat ingin memilih pemimpin di lokasi itu, lu jangan cawe-cawe. Kan gitu sebenarnya. Jangan cawe-cawe lagi, awas kalau cawe-cawe. Nah, akhirnya MK itu kita ganyang lah, usaha untuk memanipulasi keputusan MK oleh DPR itulah yang kita lawan dulu. Itu harus dilawan. Nggak ada, nggak main-main. Hidup mati kita di situ. Kalau MK sebagai garda terakhir ya, keadilan di Indonesia masih tetap dipermainkan oleh si kunyuk-kunyuk lah ya partai politik ini, lawan, kita lawan, nggak main-main. Ya kan buktinya mereka nggak berani. Iya, kita lawan. Untung aja nggak ada yang dia malukan ya. Itu terjadi akhirnya kemarin batal, kalah. Nah kalau sekarang dari dua kandidat utama ya di Jakarta ini gimana sih? Ya itulah. Jadi kan kalau kita lihat ya boleh dibilang ada dua aja nih ya, dua yang besar gitu loh. Kalau kita kan tadi udah saya katakan bahwa pemilihan pilkada nggak main-main. Kita berjuangnya hanya bisa di pilkada seluruh Indonesia. Disitulah rakyat akan memilih pemimpinnya yang kebijakannya langsung dia rasakan. Jadi jangan main-main. Berikan peluang rakyat melakukan pilkada yang baik, yang jujur. Khususnya untuk DKI Jakarta yang notabene sekarang walaupun udah
bukan ibu dipindah kota. IKN, perpresnya belum keluar, ya kan? Itu kita nggak main-main. Jadi kalau ada dua, Anda bilang tadi kan, satu Ridwan Kamil dan Suswono ya, Ya, dari PSKS itu yang orang juga nggak ngerti siapa dia walaupun pernah Menteri Kehutanannya. Sekarang ada Pramono Anung dan Rano Karno. Ini udah jelas lah bahwa dari sisi perlawanan ya, civil society, kita akan memilih Pramono dan Rano Karno. Karena yang sebelah ini adalah boneka-boneka kekuasaan yang paling kalau dia jadi gubernur mewakili kepentingan pemerintah pusat aja kok, bukan kepentingan daerahnya. dan oligarki tadi. Oligarki ngikut lagi lah, ya kan? Nah kalau Pramono Anung dan Rano Karno bisa maju, itu merupakan simbol perlawanan hati nurani kita ya. Tapi terhadap apakah memang Mas Pramono Anung dan Rano Karno hanya sebagai simbol perlawanan? Kan Ya, orang Jakarta ini kan berharap bukan kita mau melawan-lawan, tapi gimana sih kesejahteraan kita segala macamnya gitu. kalau simbol perlawanan itu kan pertama simbolnya, ya kan, melawan. Ya. Simbolnya simbol perlawanan. Kebijakannya kalau bisa juga demikian dong. Perliau kebijakan yang antitesis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini dirasakan tidak berpihak pada rakyat kok, ya kan? Mana yang berpihak pada rakyat, ya kan? Misalnya sekarang transportasi umum, ya kan? Gimana rakyat beli motor sendiri? Mana public transport kita, policy-nya, ya kan? Beras, siapa yang ingin menstabilkan harga pangan di Jakarta? Saya harap gubernur juga nanti, entah Pramono Anung, bisa menstabilkan harga-harga ini dari level kedaerahan dia, gitu loh. Jadi memberantas mafia-mafia pangan di daerahnya ini, kan itu simbol perlawanan, ya kan? Kedua, tadi ada diskusi yang mengatakan, udahlah yang membuat miskin rakyat ini, transportasi, digratiskan aja lah, ya kan? Bisa kok, ya kan, transport ini, cari sponsor sendiri, ya kan? Bisa kok. Jadi harus ada begitu. Pramono Anung harus bikin kebijakan-kebijakan yang pro warga. Segera ya, baik dari sisi praktis, ya kan, kebutuhan pokok, maupun kepuasan warga untuk melihat pemimpin yang berbeda ini, Jakarta ini, berbeda. Kayak Sultan Hamengkubuwono di Jogja kan beda kan. Ya. Pusat anti guru besar, anti mahasiswa, dia kalau perguruan tinggi saya bela. Lu mau demo di Jogja, silakan. Nah, kita ingin melihat Pramono Anung itu seperti itu, yang kebijakan yang pro rakyat. Apalagi kalau universitas banyakkan di Jakarta loh, daripada di Jogja. Nah, ya kan? Dengan kondisi seperti ini kan boleh dikatakan ada ekspektasi kita terhadap pasangan Pramono Anung Rano Karno. Selain sebagai simbol perlawanan, mereka juga memiliki strategi bagaimana caranya supaya rakyat di Jakarta ini khususnya bisa menikmati pembangunan, menikmati kesejahteraan. Nah, apakah hal seperti ini ketika tadi dikatakan ini masalah perlawanan, termasuk nanti turunan programnya, apa nggak takut dengan perlawanan dari pusat lagi nih Mas Indro? Maksud saya simbol perlawanan ini udahlah, itu diisi kepala kita lah, orang-orang yang mau memilih Anda. Anda jangan ikut-ikutan menjadi orang yang melawan benar-benar, maksudnya benar-benar itu secara sporadik. Kalau gerakan rakyat kan spontan aja bisa lakukan. Tapi kalau dia sebagai sosok calon gubernur, berbicaralah dengan policy, kebijakan Anda. Ya kan, jadi melawan itu bukan kritik. Nanti janji aja apa policy kebijakan Anda, itu udah cukup. Nah, waktu Pilpres kan kita udah belajar ya bagaimana presiden itu secara eksplisit menyatakan cawe-cawe. Nah, apakah tidak ada kekhawatiran bahwa di pilkada ini khususnya Jakarta bahwa beliau pun akan cawe-cawe? Loh, sekarang itu kan sebelum ada keputusan MK kan cawe-cawe dong, ya kan? DPR kok ditugaskan oleh katakan
eksekutif ya saat ini untuk tolong dibendung tuh keputusan MK. Mereka bikin rapat kok ya kan akhirnya itu kan begitu. Cawe-cawe itu sebelumnya. Apakah nanti Nah, dalam proses pilkada ada? Saya yakin ada. Itu termasuk nanti yang civil society harus lawan tuh. nah itu kira-kira kita Ya, ya lawan. dengan perjalanan selama ini, apakah kita sudah punya antisipasi ke arah sana? Kalau kami ya orang gerakan Orang rakyat itu udah tahu lah. Paling mainin sembako ya kan. bansos lagi ya. Mainin jaringan-jaringan partai politik yang lama, loyalis partai politik yang lama ya kan, paling ke situ larinya. Kedua, ya manipulasi angka-angka di KPUD itu akan terjadi. Jadi ini tolong awasi gitu loh. Karena melawan Ridwan Kamil itu bagi Pramono Anung nggak ada masalah kok. Pramono Anung orang punya pengalaman kenegarawanan kok sebagai sekretaris kabinet ya Ya. kan, nasional. Kepala daerah mau ketemu presiden yang ngatur Pramono Anung. Ya. Ya kan? Jadi pengalamannya itu paripurna kalau dia jadi gubernur. Karena Ya, pernah juga di legislatif ya. ya, legislatif juga pernah. Ya. Coba saingannya, ya kan? Pengalamannya ya nguplek di daerah aja, ya kan? Main-main di partai-partai kecil. Dari daerah mau maju Jakarta, lain skalanya. Orangnya beda, orang Jawa Barat dengan orang Jakarta. metropolitan. Pasti dia akan kebingungan. Jawa Barat jalan-jalan bisa dikasih buletan-buletan bola beton ini. Jangan coba-coba lu bikin bola-bola beton di sini. Ya kan bisa hancur ya. Nggak bisa, jadi nggak bisa ditipu. Orang Jakarta itu bukan orang daerah yang rata-rata kita intelektual sih ya, kritis. Yang sekolahnya SMA aja karena tinggal di Jakarta, dia udah kritis ya kan. Ya. Nggak bisa ditipu pakai apa, mau bikin mobil curhat lah keliling. Apa? Ya kan? katanya kan orang Jakarta songong tuh kata Pak Ridwan Kamil. Iya. Ya, kalau songong itu bukan dikata-katain dong. Antropologi orang Jakarta itu jadi input Anda untuk jadi pemimpin DKI. Kalau dari awal aja udah ngata-ngatain rakyatnya gimana mau kepilih kan? Ini yang maksud saya. Konstelasi politik ya, pandangan-pandangan persepsi. Ya memang terakhir ini kan banyak perubahan yang mengakibatkan banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Ya dalam hal ini kan kita berharap rakyat pun tidak gagap dan terlambat menghadapi hal itu. Nah, kalau dari cerita Mas Indro tadi, dari tahun 73, 78, 98 dan sampai sekarang ada konsistensi menjaga suara rakyat. Ya kita berharap rakyat pun akan bisa terus menjaga semangatnya sebagai kita negara demokrasi yang besar di dunia ini. Nah, kawan-kawan, perbincangan kita yang singkat ini telah memberikan sedikit gambaran bagaimana pergerakan sejarah dari civil society yang dimotori oleh mahasiswa dan kebanyakan dari mereka masih konsisten menjaganya sampai sekarang. Mungkin Mas Indro ada pesan-pesan nih kepada pemirsa kita bagaimana menyikapi situasi sekarang. Kalau kita bicara pilpres sudah lewat, bagaimana dengan pilkada ke depan? Supaya ini jangan hanya sebagai gimmick demokrasi, tetapi juga memberikan sebuah kesempatan pada masyarakat untuk menikmati kesejahteraan. Ya, pertama gunakan pilkada ini sebagai peluang untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat. Ya rakyat kota inilah, ya kan. Gunakan itu. Karena di luar negeri juga kedaulatan negara itu nonsen lah. Tapi kedaulatan rakyat-rakyat, citizen yang tinggal di kota ini diperhatikan nggak oleh gubernurnya, oleh negara bagian. Begitu, trennya udah begitu. Oleh karena itu, civil society di kota ini harus difasilitasi oleh kepala-kepala daerah itu, bukan terbengkalai. Mau ketemu gubernur aja sampai ngantri berapa minggu, ujungnya nggak jelas. Saya ke Norwegia, mau ketemu presiden Norwegia cuma telepon aja.
langsung diterima. Begitu kalau mau jadi gubernur, ya kan. Nah, saya ambil contoh Italia, satu Italia. Italia itu memberi kesempatan ya. Ibu kota Italia itu apa ya? Roma. Ya, Roma itu memberi kesempatan masyarakat untuk bikin lembaga-lembaga masyarakat. Di Inggris demikian juga bikin lembaga-lembaga masyarakat untuk berpartisipasi terhadap kebijakan kota. Bikin itu, gitu loh. Nah, di Italia itu yang misalnya pejalan kaki ada di situ perhimpunan perhimpunan pejalan kaki ya di Italia. Itu bosnya, ketuanya itu disebut presiden, ya kan? Presiden pejalan kaki. Nanti ada lagi yang transportasi, dia adalah presiden di dalam mengurus kita punya transportasi. Begitu dihargai. Dialah yang datang ke gubernur kalau ada perubahan-perubahan kebijakan yang digunakan. Jangan lewat DPRD, nanti cuma jadi anggaran itu dibanggar, ya kan? Isinya nggak jelas, manipulasinya di anggaran, ya kan? Akhirnya apa, usulan DPRD itu kan dituntun oleh suara vendor-vendor, bukan aspirasi rakyat. Di Inggris itu sampai mau bikin jalan layang aja berhenti di tengah ini. Karena rakyat pencinta pejalan kaki dan transportasi kota London nggak setuju dibangun jalan. Dihentikan tuh, jadi begini aja. Saya harap nanti Pramono Anung tuh kayak gitu. Jadi ibu kota negara itu sebenarnya udah negara kecil. Kalau lu bisa bikin model yang benar, negara besar akan mengikuti. Ini menarik sekali. Jadi bagaimana civil society itu membangun kekuatannya, menyuarakannya, dan di satu sisi adalah pemerintah yang mendengarkan civil society. Jadi kawan-kawan semua, jangan lupa bahwa negara demokrasi adalah negara rakyat, bukan negara yang tadi kalau dikatakan totaliter bahkan despot. Jadi jangan khawatir, jangan takut, dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia dengan cara memilih pemimpin di daerah yang terbaik buat kita semua. Terima kasih Mas Indro atas ceritanya pada hari ini. Sungguh mencerahkan. Mudah-mudahan kita makin suka dan makin belajar bagaimana sejarah berbicara. Karena sejarah punya ceritanya sendiri. Terima kasih Mas Indro.